A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina inna Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita masih menerima kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, dan tentunya kepada para jamaah kita pada malam hari ini, sehingga masih sehat walafiat bisa menghadiri acara sharing-sharing keilmuan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini wajib kita syukuri, paling tidak kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita dan dzurriat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan kajian tematik kita, yaitu tentang kuantum rezeki. Kali ini, malam ini saya akan menyampaikan kelanjutannya mengenai Asmaul Husna yang berhubungan erat dengan rezeki. Kemarin kita sudah Ya Rahman Ya Rahim, kemudian Ya Wahhab. Sekarang kita menginjak Ya Fatah, yaitu Al-Fatah. Al-Fatah arti umumnya sering kita sampaikan, yaitu yang maha membuka. Jadi arti umumnya adalah yang maha membuka. Di dalam kitab Walillahi Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nazi Al-Zulail, kemudian yang dibacakan sering disampaikan oleh Ustadz Abul Ahjan yang di dalam Yufid TV itu biasanya itu memberikan pengertian Al-Fatah dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu Al-Fatah yang maha membuka, itu diberikan arti maha membuka kebenaran dan memberikan keputusan untuk semua para hambanya. Jadi Al-Fatah adalah maha memberikan keputusan untuk semua hambanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini yang sering sekali yang banyak kita kenal adalah makna ya Al-Fatah yang maha membuka rezeki, yang memberikan rahmat untuk para hambanya. Ini yang paling familiar dalam memaknai Al-Fatah. Kemudian yang ketiga adalah makna Al-Fatah, yaitu yang maha menolong dan memberi kemenangan. Jadi makna Al-Fatah di dalam buku tadi Walillahi Asmaul Husna itu ternyata memiliki 3 makna, bukan hanya makna Al-Fatah yang maha membuka rezeki saja. Ternyata ada 3 makna. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang maha membuka dan memberikan keputusan untuk para hambanya ini, maka ini diambil dari Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 26, ya. Surat Saba ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Nah, di dalam surat Saba tersebut Allah berfirman, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua Dia akan memberi keputusan antara kita dengan yang benar, dan dialah maha pemberi keputusan dan maha mengetahui. Ini adalah yang disampaikan bahwa nanti pada hari kiamat nanti, bahwa Allah akan mengumpulkan kita semua. Ini kita maklumin semuanya, saya kira kita memahami juga bahwa Allah akan mengumpulkan kita semuanya dan akan memberikan keputusan terhadap semua yang kita perbuat selama ini, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberi keputusan ini tentang siapa yang benar dan siapa yang salah ketika di dunia ada hal-hal, ada permasalahan atau ada kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Kan kita sering ya, kita sampai meninggal itu kadang hati kita membawa bara gitu. Membawa bara, kita masih mempunyai hutang piutang. Nah, itu kan harus diselesaikan nanti di akhirat. Kita kadang masih menyimpan, belum memberi maaf. Kita belum meminta maaf kepada seseorang. Nah, ini nanti akan dikumpulkan dan akan diselesaikan kasus-kasusnya itu di hari akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keputusan yang paling benar dan paling tepat. Bukan saja masalah kita antar manusia, tapi masalah manusia dengan nabinya, ya kan begitu. Bahwa kan kita sering banyak para nabi dan rasul itu dibantah oleh umatnya. Nah, nanti akan ditetapkan siapa yang benar di antara mereka itu, ya tentu saja adalah nabi dan rasulnya, ya. Sering kita juga melihat risalah yang sering disampaikan oleh para nabi itu dibantah oleh para umatnya, bahkan dianggap aneh, bahkan nabinya dianggap majnun, kan begitu kan ya. Nabinya kan dianggap begitu, dan banyak sekali lah seperti itu. Sehingga nanti pada saatnya akan dibuka oleh Allah kebenaran-kebenaran itu, apakah risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah benar. Bahkan di dunia pun kadang-kadang sudah ditunjukkan kebenaran itu, ya kan? Tapi masih saja terulang dan terulang, banyak para umat itu menentang para nabi dan rasulnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti bahkan sekarang pasti kita akan terus kita itu sering juga mencela, ya kan? Kita itu juga sering mencela para ustadz kita karena sesuatu hal yang bertentangan dengan kepentingan kita lah, katakan gitu. Pasti umat yang terus mencela nabinya nanti dan suka memilih-milih atau mempertahankan ajarannya, kita sering sampai saat hari ini gitu kan ya, masih banyak umat yang mempertahankan ajaran-ajaran nenek moyangnya, padahal sudah banyak para pendakwah yang memberitahu, ya kan? Dan bahkan selalu ngotot menolaknya dengan pemberitahuan tadi, dengan risalah-risalah yang dibawa tadi oleh para nabi atau sekarang oleh para ustadz itu banyak yang masih menolak. Alasannya pokoknya gitu, pokoknya hatiku ku seneng kalau ibadah begini. Nah kan begitu. Padahal ibadah itu bukan karena seneng dan tidaknya hati kita kan. Ibadah itu harus mengikuti aturan syariat yang ditetapkan, bukan pokoknya. Apalagi nenek bapakku biyen ku ngene, wah repot itu. Kira-kira begitu ya. Nah, itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang kadang masih ada gitu ya. Maka nanti akan ketemu di hari pertimbangan di alam akhirat, Allah akan membuka semuanya itu dan memutuskan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang salah, karena Allah Al-Fattah, Maha Pembuka rahasia.
yang tidak diketahui. Nah, dan Allah bila sudah memutuskan, dan Allah di hari akhir nanti bila sudah memutuskan, sudah pasti itu keputusan adalah benar dan mutlak, ya, tidak dapat dibantah lagi. Karena apa? Karena keputusan Allah didasari oleh ilmu Allah yang maha luas, ya, Allah yang maha pandai, ilmu Allah yang maha luas, dan didasari oleh kebijaksanaan Allah, ya kan? Jadi keputusan itu didasarkan atas ilmu yang maha luas dan Allah yang maha mengetahui. Oleh karena itu di surat Saba tadi ayat 26 tadi kan disampaikan, ya, wahwal fatahul alim, ya, wahwal fatahul alim, yaitu keputusan dari Allah yang maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu adalah perkara yang seadil-adilnya. Bila kita masih bisa, ya, misalnya di dunia ini diputuskan oleh hakim, mohon maaf, dan kasus yang baru terjadi kan lah gitu, diputuskan oleh hakim apapun lah namanya kan gitu, tapi dari manusia itu memutuskan perkara kan hanya berdasarkan fakta yang dilihat, fakta yang didengar, fakta yang diperoleh di pikirannya, yaitu dengan panca inderanya yang bisa diraba. Tetapi hakim manusia tidak bisa melihat fakta yang disembunyikan oleh hati manusia, ya kan? Nah, di dalam alam akhirat nanti yang disembunyikan oleh hati manusia pun akan diperlihatkan oleh Allah, karena Allah yang maha dzahir dan maha batin, ya kan? Yang nampak Allah mengetahui, yang tidak nampak, tersembunyi, tertutup dan lain sebagainya juga mengetahui. Nah, oleh karena itu keputusannya kan jelas sekali nanti, sehingga tidak ada keputusan yang tidak adil ketika sudah diputuskan di alam akhirat. Nah, itu arti Al-Fatah yang pertama. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah bisa kita lanjutkan besok pagi mengenai rezeki, bahasan kuantum rezeki. Mohon maaf kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dan kefakiran saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.